Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang nangani dia? Lah, mana yang lainnya? Berarti cuma kita bertiga. Cuma Yogi. Iya, Yogi sendiri. Ibu. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Biar aja nanti temannya yang lain nyusul. Oke. Enak lagi biar cepat. Bu, dimulai aja, Bu. Gak apa-apa. Biar aja satu. Selamat Gak apa-apa aja. Apa Ayo, Bu. lagi? Pagi. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Di sini perkenalkan nama Ibu Nadifa Salsabila. Ibu kerja subtematika pelajaran Halaman berapa, Bu? Halaman berapa, Bu? Bentar ya, ini cek dulu ya. Yogi, buka halaman 154. 154. Udah, Bu. Iya. Kita lihat ini ya. Kelihatan nggak gambarnya di kalian? Belum lihat. Belum. Hitam, Bu, gambarnya. Oh, bentar ya. Kalau sudah bilang sudah dong. Iya, ya. Udah. Bilang sudah, Bu, itu loh. Kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya. Hari ini kita belajar tematik tema 1, indahnya kebersamaan. Kelas 4, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Tentang pembelajaran 4. Jangan terlalu maju. Ya. Jangan terlalu maju. Mundur sedikit. Bisa lihat. Ya, nanti kayak kesumpul. Baik, di sini dibacakan ya. Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ayo kita cari tahu cerita mereka.
Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SD 1 Nusantara Siti tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada ibu. Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Selanjutnya, jika kamu menjadi Siti, apa yang kamu lakukan bersama teman-temanmu? Nah, Ibu mau tanya, jika kalian menjadi Siti, apa yang kalian lakukan bersama teman-temanmu? Tadi kan Bu Miminnya itu anaknya lagi sakit. Jadi apa yang kalian lakukan kalau ingin membantu Bu Mimin? Kalau kalian jadi Siti? Ya, ada yang bisa bantu Ibu jawab? Ada yang bisa bantu Ibu nggak? Jika kamu menjadi Siti, apa yang akan kamu lakukan bersama teman-temanmu? Yogi. Ayo. Siapa yang mau jawab? Yogi. Iya. Yang bisa bantu Ibu jawab? Jadi yang kita lakukan itu, kita harus membantu Bu Mimin untuk menjagakan kantin. Yang kedua, jenis bantuan apa yang dapat kamu dan teman-temanmu berikan? Ada yang bisa bantu Ibu lagi nggak? Kalau beli jajan ambil sendiri. Ya, dan juga kita bisa membantu Ibu Mimin buat nyumbang ke beliau, buat ngasih uang buat anaknya berobat. Itu juga salah satu jenis bantuan yang dapat kita berikan ke Ibu Mimin. Apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli? Misalnya di kantin Ibu Mimin ada yang mau beli jajan. Apa yang harus kita lakukan? Ngantri. Ya harus ngantri, dan juga kita kan di situ sebagai penjual, jadi kita itu harus melayani mereka. Misalnya mereka mau beli permen atau jajanan, kita harus Baik.
melayani mereka. Kalau mereka itu mau beli, kita harus melayani mereka untuk membeli. Yang keempat, apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Apa yang harus kita lakukan agar banyak pembeli, agar yang dijual Bu Mimin itu laku? Apa yang harus Bersabar. Bersabar. Membantu jualan dengan ramah. Ya, bisa itu. Terus, apa yang akan kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Setelah ada yang membeli, kan itu ada uang. Terus uangnya kalian buat apa? Kasih ke Bu Mimin. Ya, kasih ke Ibu Mimin untuk beliau gunakan kembali. Sikap apa saja yang dapat kamu praktikkan ketika membantu Ibu Mimin menjaga kantin? Sikap apa saja yang dapat kamu praktikkan ketika membantu Ibu Mimin? Ketika membantu Ibu Mimin, Sabar. apa Yogi? Sabar. Ya, sabar. Nah, kita itu harus jujur, harus membantu Bu Mimin dengan baik. Ya. Sampai sini kalian paham? Paham. Paham. Ya. Simaklah bacaan berikut ini. Sigap membantu sesama. Paragraf yang pertama. Yogi bisa membacakan paragraf yang pertama? Bisa, Bu. Ya, coba Yogi bacakan. Malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Dia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Sami. Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentu Pak Sami sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Ya, paragraf pertama itu Ibu bacakan ulang ya. Malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Sami. Itu adalah paragraf pertama. Paragraf yang kedua. Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentu Pak Sami sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Selanjutnya paragraf yang ketiga. Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawakan kardusnya. Sampai di rumah, Pak Sami mengeluh kepalanya pusing. Pak Encep memanggil warga yang lain untuk membantu. Selanjutnya paragraf yang keempat. Datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka dengan cepat membantu Pak Sami, Pak Made, dan Pak Encep membersihkan tempat tidur. Pak Udin menghangatkan air untuk membuat teh.
Pak Nur membeli makanan. Itu tadi paragraf yang keempat. Paragraf yang kelima, ada yang bisa bantu Ibu membacanya? Ayo, siapa yang mau? Bu, nggak ada, Ya, Bu, nggak ada buku, Bu. lihat di gambar ini aja. Kelihatan nggak? Enggak. Iya di layar sana. Nggak lihat. Kelihatan nggak gambarnya di handphone kalian? Kelihatan. Mungkin kalau pakai laptop mungkin jelas ya. Carlos pakai HP laptop, nak. Carlos pakai HP apa pakai laptop? Laptop. Laptop. Ya. Oh. Berarti lihat nggak di layarnya, nak? Lihat. Nah, baca yang di layar itu aja ya. Ini siapa? Ita atau Ita? Ita. Aduh, Ita. Kenapa pakai baju nggak pakai baju seragam, Ita? Ita. Kan sudah Ibu bilang kemarin kalau kita belajar harus pakai baju seragam. Ibu juga pakai baju dinas. Ini jam berapa, Bu? Silakan dilanjutkan, Bu. Benar. Ini, Bu. Yang selanjutnya yaitu paragraf kelima. Setelah makan dan meminum teh hangat, Pak Sami beristirahat. Ia senang warga desanya membantunya. Di kampung ini, Pak Sami merasa memiliki keluarga. Manfaat yang dapat kita ambil dari bacaan ini adalah kebersamaan dan kerjasama. Kita lihat dari paragraf 1 sampai paragraf 5, di desa ini warganya sangat sering bekerja sama. Kebersamaannya juga bagus. Di desa ini. Yang selanjutnya, mari kita cari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung di masing-masing paragraf. Kalian tahu nggak paragraf itu gimana? Enggak tahu. Iya di situ. Nah, kita lihat di sini ya. Malam itu, beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Sami. Titik. Itu disebut paragraf. Yang dari malam itu sampai rupanya Pak Sami. Itu adalah paragraf yang pertama. Kalau paragraf yang kedua dari sini. Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Itu sudah mulai memasuki paragraf yang kedua. Terus Pak Incep menawarkan bantuan. Itu sudah masuk paragraf yang Wah. itu sudah masuk paragraf yang kedua tadi. Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Itu masuk paragraf yang kedua. Dan ini paragraf yang terakhir atau paragraf yang kelima. Terus kita cari gagasan pokoknya ya. Pada paragraf yang pertama ada kalimat.
Kalimat pertama, malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan-pelan. Kalimat yang ketiga, dia memanggul kardus besar di pundaknya. Nah, kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ini kisah malam. Ini Di paragraf yang pertama, gagasan pokoknya tadi ya, atau iya ini namanya. namun yang tadi yang ini namun yang ini anunya itu terus satu Warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga itu adalah gagasan pokok atau gagasan pendukung? Gagasan penjaga, gagasan pendukung. Malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Itu adalah gagasan pokok atau gagasan utamanya ya. nah gagasan pokok lah Terus kalimat yang kedua, tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Itu gagasan pokok atau gagasan pendukung? Gagasan pendukung. Ya, pendukung. Yang pertama tadi gagasan pokok atau gagasan utamanya. Yang ketiga, kalimat yang ketiga, ia memanggul kardus besar di pundaknya. Itu adalah juga gagasan pokok tadi itu. Gagasan pendukung dari paragraf pertama. Jadi, Nah, di sini ada kayak gini nah. dapat lihat di sini gagasan pokoknya itu malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Itu adalah gagasan pokok atau gagasan utama dari paragraf pertama. Dua lagi. Itu tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Itu adalah gagasan pendukungnya. Yang ketiga, dia memanggul kardus besar di pundaknya. Itu juga gagasan pendukung. Yang keempat, kami itu juga gagasan pendukung dari kalimat dari paragraf yang pertama. Jadi di sini dalam satu paragraf itu ada satu gagasan pokok dan 3 gagasan pendukung. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Enggak, Bu. Apakah ada yang ditanyakan ke Ibu? Kalian sudah paham belum apa yang Ibu jelaskan? Paham. Paham. Jadi hari ini kita belajar tentang Mana tadi soal Tentang apa, Dika? Gagasan pokok. Gagasan pokok, gagasan Pokok. pendukung. Gagasan pokok atau gagasan pendukung. kantor menghafal. Soalnya Kita tadi belajar tentang
Tunggu hilang ya. Sama dalam keberagaman, yaitu tadi kita membantu Ibu Mimin untuk menjaga kantin. Ini dulu lihat dulu. Halo, Bapak, Pak Augini. Augini, kabarnya gimana? Oh, ini dipanggil tuh. Tara? Kabarnya gimana? Kita ulang pembelajarannya ya. Yang tadi sudah menyimak, bisa dengarkan lagi penjelasan dari Ibu. Yang baru gabung. Yang baru gabung, silahkan ditulis. dengarkan penjelasan Ibu ya. Untuk Eugeni dan Lara, hari ini kita belajar tentang tema 3 pembelajaran 4. Suara Ibu kedengaran jelas? Ini nggak punya buku paket. Lihat di sini aja ya, di layar. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ayo kita cari tahu cerita mereka. Dibacakan ya. Iya, Bu. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin menjual makanan di kantin SDN 1 Nusantara seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan jualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu menyelesaikan masalah Bu Mimin. Jadi, Siti dan teman-temannya itu berdiskusi. Dan mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin untuk menjaga kantin sekolah pada jam itu. Jadi di sini Siti itu membantu Bu Mimin untuk menjaga kantin sekolah. Ini pertanyaan. Yang pertama, jika kamu jadi Siti, apa yang akan kamu lakukan bersama teman-temanmu? Ya, ada yang bisa bantu Ibu jawab? Jika kalian jadi Siti, apa yang akan kalian lakukan bersama? Membeli. Iya.
Bisa Membantu. kita membantu Ibu Siti. Membantu Ibu Mimin ya. Yang kedua, jenis bantuan apa yang dapat kamu dan teman-teman memberikan? Jadi kita itu Membeli. bisa juga kita itu duit. sumbangkan sedikit apa yang kita punya. Misalnya kita itu memberi Bu Mimin, kita punya bisa memberikan kepada Bu Mimin untuk membantu beliau membayarkan pengobatan anaknya. Terus apa yang kita lakukan saat berhadapan dengan para pembeli? Melayaninya. Ya, melayani pembeli. Terus apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Apa yang harus kita lakukan? Melayani dengan ramah. Membantu. Harus melayani pembeli itu dengan ramah, dengan sopan. Terus apa yang akan kamu lakukan terhadap uang penjualannya? Kalau sudah Akan dikasih ke Bu Mimin. ya, betul. Oleh itu kan kantin punya Ibu Mimin dan kita cuma membantu mengajarkannya aja. Cuma membantu menjualkan dan menjagakan kantin Bu Mimin. Terus simaklah bacaan berikut ini. Ada yang bisa bantu Ibu menjawab? Yang membacakan? Lara, bisa bantu Ibu membacakan teks yang ada di sini enggak? Bisa. Ya. Silahkan bacakan paragraf yang pertama. Malam itu beberapa warga kampung Bapakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan-pelan kardus besar di punggungnya. Oh, rupanya Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku lah harus menghadiri acara adat di sana lah Pak gunakan palut perjalanannya membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari. Tentu Pak Sami lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Sarah. Ya Bu.